Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kali ini kita membahas anggaran produk. Tujuan instruksional dari pembelajaran ini itu adalah kalian mengerti atau memahami terkait pengertian anggaran produksi. Yang kedua itu mempertimbangkan dalam menyusunan anggaran produksi. Yang keempat, memahami pendekatan dalam menyusun anggaran produksi. Pendekatan anggaran produksi itu ada 3, yaitu stabilitas produksi, stabilitas persediaan, dan pendekatan campuran antara kedua tadi. Yang keempat adalah menyusun anggaran produksi dengan format standar. Artinya format yang bisa dihubungkan dengan e-budgeting, bisa juga dihubungkan dengan akuntansi. Rekan-rekan mahasiswa, ya, anggaran produksi itu adalah perencanaan secara menyeluruh terkait dengan jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang. Biasanya 1 tahun, ya. Dalam 1 tahun nanti dipecah-pecah menjadi setiap bulan. Tujuannya adalah untuk pengawasan dan pengendalian. Yang mana dalam format nanti itu bisa ada kualitas atau jenis produk yang akan diproduksi. Kuantitas, kapan waktu produksi akan dilakukan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pendekatan anggaran produksi itu ada 3, yaitu kebijakan stabilitas produksi, kebijakan stabilitas persediaan, atau kombinasi di antara kedua hal di atas. Seperti yang kita ketahui, proses produksi itu membutuhkan bahan baku, membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan mesin, juga peralatan-peralatan lain serta modal yang diperlukan untuk memproduksi barang pada suatu periode tertentu. Jadi dengan demikian maka banyak hal yang harus dihitung ketika membuat anggaran produksi. Konsep anggaran produksi. Anggaran produksi itu dibuat setelah anggaran penjualan selesai disusun. Jadi tanpa ada anggaran penjualan, maka anggaran produksi tidak bisa disusun. Kedua, digunakan sebagai acuan dalam membuat anggaran biaya produksi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa memproduksi itu butuh bahan baku. Berapa biaya bahan bakunya? Bisa per unit, bisa seluruh produk. Berapa anggaran biaya tenaga kerja? Anggaran biaya tenaga kerja itu bisa ada tarif, bisa langsung menggunakan UMR. Berapa biaya mesin yang digunakan dan berapa biaya peralatan yang digunakan. Itu nanti kita masuk pada biaya overhead pabrik. Ketika menyusun anggaran produksi, maka harus memperhatikan persediaan awal produk dan persediaan akhir produk yang ditargetkan. Berapa sih jumlah persediaan awal maupun persediaan akhir
yang ditentukan itu berdasarkan keputusan manajemen. Yang pertama adalah dengan mempertimbangkan kecukupan persediaan untuk mengantisipasi kemungkinan penjualan di luar rencana. Yang ketiga, level safety stock atau level persediaan pengaman. Bisa juga dikatakan persediaan minimal. Yang ketiga adalah jangka waktu proses produksi. Proses produksi itu bisa saja 1 jam menghasilkan 5 produk, bisa juga 1 jam menghasilkan 1 produk, tergantung jenis produk yang diproduksi. Tujuan dari anggaran produksi itu adalah menunjang kegiatan penjualan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai. Yang ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi barang yang dihasilkan itu akan seminimal mungkin. Perencanaan produksi itu meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan tingkat produksi, kebutuhan fasilitas produksi, dan tingkat persediaan barang jadi. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, di dalam era industri 4.0, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita bisa melakukan proses produksi dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Karena kita menghadapi permintaan pasar itu yang sesuai dengan kemauan konsumen, sesuai dengan kebutuhan konsumen. Seperti yang kita ketahui bahwa ekspor kita itu banyak yang ditolak. Karena barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli luar negeri. Dan menurut penelitian itu masih lebih dari 50% produk ekspor kita itu reject, rasionya ada 50% lebih. Itu artinya sangat-sangat banyak. Sehingga dengan tingkat upah yang relatif murah dibanding dengan tingkat reject ratio yang tinggi, maka tidak ada artinya itu tingkat upah yang rendah. Yang kedua, terkait dengan logistik. Biaya logistik itu sebesar 24% kalau di Indonesia, sedang negara lain adalah 12%. Artinya kita masih 2 kali lipat dari biaya logistik di luar negeri. Yang ketiga adalah masalah perawatan mesin industri. Mesin industri perlu dirawat supaya bisa meningkatkan produktivitas peralatan melalui menjaga kualitas dan keandalan mesin produksi. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, dalam menyusun anggaran produksi, maka sebagian besar itu rumusnya sangat sederhana. Yaitu yang pertama ada rencana penjualan, ditambah dengan persediaan akhir, itu menjadi kebutuhan produk selama 1 tahun. Setelah dikurangi dengan persediaan awal, maka
jumlahnya itu merupakan anggaran produksi. Dari persamaan tersebut, maka bisa digambar secara mapping. Itu rencana anggaran ditambah tingkat persediaan menjadi rencana produksi. Rencana produksi itu harus dikaitkan dengan anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, dan anggaran biaya BOP. Langkah-langkah penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar penyusunan bagian produksi. Periode waktu itu bisa dalam 1 tahun dibuat anggaran produksi setiap bulannya. Bisa juga setiap 3 bulan anggaran produksi itu disusun. Namun sebaiknya anggaran produksi itu disusun setiap bulan untuk produk massal. Sehingga tingkat pengendaliannya itu sangat mudah. Yang kedua, menentukan jumlah satuan fisik barang yang harus dihasilkan. Dalam menentukan jumlah satuan fisik yang harus dihasilkan dalam proses produksi, itu sangat tergantung dari jumlah persediaan akhir maupun persediaan awal. Yang kedua, tahap pelaksanaan, menentukan kapan barang diproduksi. Ini terkait dengan safety stok tadi ya. Jika persediaan di gudang sudah minimal, maka proses produksi itu bisa dimulai. Ketika persediaan barang di gudang itu masih banyak, maka proses produksi tidak perlu dilakukan. Menentukan di mana barang akan diproduksi, ini sangat beragam ya. Barang diproduksi itu bisa dekat dengan bahan baku, seperti Freeport, itu kan memproduksi emas, jadi dia memilih memproduksi emas itu dekat dengan bahan bakunya. Tapi kalau Coca-Cola itu memproduksi Coca-Cola itu dekat dengan pelanggan, tidak dekat dengan bahan baku. Memang ada beberapa pertimbangan ketika kapan atau di mana itu diproduksi, itu butuh pertimbangan. Yang ketiga adalah menentukan urutan proses produksi. Tentu ya, proses produksi itu harus berdasarkan urutan yang telah ditetapkan. Tidak boleh proses produksi itu tidak berurutan yang akan mengakibatkan reject suatu produk. Yang keempat, menentukan standar penggunaan fasilitas. Jadi manajemen itu harus membuat standar penggunaan fasilitas produksi untuk efisiensi. Jadi ini keputusannya di manajemen. Selanjutnya menyusun program tentang penggunaan bahan baku, guru, servis, dan peralatan. Program ini adalah untuk menunjang supaya proses produksi itu lancar. Kemudian menyusun standar biaya produksi. Kemudian membuat perbaikan-perbaikan jika diperlukan. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ini seperti contoh tadi ya. Ini adalah format
anggaran produksi yang standar. Di sini ada nama PT, ada anggaran produksi per periode, periodenya di sini 1 sampai 12, artinya setiap bulan anggaran produksi itu harus dibuat. Begitu juga ada kode MA, kode mata anggaran. Unit kerja tentu bagian produksi. Berapa kode unit kerja bagian produksi? Di sini kita asumsikan 30 nomornya. Sub unit kerja, misalnya bagian produksi sirup A. Kodenya 31. Di sini ada nomor, yaitu nomor urut. Terus juga ada nomor kegiatan, kita bisa menjadi R itu rutin, NR non rutin. Produksi itu merupakan kegiatan rutin. Seperti yang dikatakan tadi, anggaran penjualan untuk produk A dalam setahun itu 1080. Kita bagi 12, ada berapa? Terus kita asumsikan bahwa bulan 1 itu penjualannya ramai, sehingga kita alokasikan 110 botok sirup A. Bulan 2, 80. Bulan 3, 75. Seperti itu. Dan seterusnya. Sehingga ketika dijumlah itu totalnya menjadi 1080. Sesuai dengan data persediaan akhir itu 180. Nah, untuk persediaan akhir pada bulan 1 itu tidak harus 180 karena persediaan akhir itu adalah persediaan akhir pada bulan Desember yang harus 180. Sehingga bulan Januari ya kita asumsikan di atas 180. Ketika penjualan ditambah dengan persediaan akhir, maka kebutuhan barang untuk bulan Januari itu 305. Dikurangi persediaan akhir ada 105 anggaran produksi. Jadi produk yang harus diproduksi pada bulan 1 itu 105. Persediaan akhir bulan Januari itu menjadi persediaan awal. Ini kan ada 195 menjadi persediaan awal bulan Februari. Begitu juga persediaan awal persediaan akhir bulan Februari menjadi persediaan akhir bulan awal bulan 3. Persediaan akhir bulan 3 itu menjadi persediaan awal bulan 4 dan seterusnya. Karena pada form ini kita menggunakan stabilitas produksi, maka stabilitas produksinya itu adalah 80. Untuk periode di mana penjualan itu tinggi, maka produksinya dibuat 105 produk, tidak 80. Jadi setiap event atau bulan yang penjualannya tinggi, kita memproduksi 105. Bulan 4 105, bulan 8 105, bulan 12 juga 105.
persediaan awal di sini ada 200. Itu berdasarkan data yang ada. Jadi persediaan awal itu berdasarkan data untuk bulan Januari. Kalau persediaan akhir itu berdasarkan asumsi untuk bulan Januari. Sedangkan persediaan awal untuk bulan Desember itu dari persediaan akhir bulan November. Dan persediaan akhir bulan Desember itu dari target persediaan akhir yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi demikian ya, jika membuat anggaran produksi dengan stabilitas produksi. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Dengan demikian maka seperti kita ketahui bahwa urutan yang kedua itu anggaran produksi berdasarkan tingkat persediaan yang stabil. Seperti kita ketahui bahwa persediaan awalnya 200, persediaan akhirnya 90. Sehingga terdapat selisih 20 unit. Selisih tersebut dibagi 12, artinya 12 bulan, sehingga menjadi 1,6. Dan ini tidak memungkinkan untuk kita lakukan produksi karena hasilnya adalah 1,6. Sehingga perlu dilakukan dengan cara metode kedua, yaitu selisih 20 unit bisa dibagi 4, bisa juga dibagi 5. Oke, kita asumsikan kita bagi 4. Sehingga setiap bulan kita alokasikan 5 unit untuk bulan Januari, April, Agustus, dan Desember. Jadi ada 4 bulan ya, karena 20 dibagi 4. Yaitu Januari, April, Agustus, dan Desember. Seperti contoh di atas bahwa, contoh di anggaran stabilitas produksi tadi, pada bulan 1, bulan 4, bulan Agustus, dan bulan 12 itu adalah di mana penjualan produk sirup itu menempati urutan yang tertinggi. Sehingga alokasi selisih antara persediaan awal dengan persediaan akhir itu kita alokasikan ke bulan 1, bulan 2, bulan 4, bulan 8, dan juga bulan 12. Ada data ya pada produk persediaan awalnya itu adalah 200. 200 dikurang 5 itu ada 195. Dari mana dikurang 5? Ya dari pembagian tadi. 20 dibagi 4 itu sama dengan 5. Bulan kedua, persediaan akhirnya itu 180, bulan ketiga juga 180, bulan keempat itu 175.
Karena persediaan awalnya adalah 180 dikurangi 5 menjadi 175. Persediaan akhir untuk bulan 5 180 dan seluruhnya hampir semuanya 180. Cuman bulan 8 ada 175. Sehingga ini dikatakan bahwa ada metode ini adalah metode stabilitas produksi, stabilitas persediaan diralat. Sehingga persediaannya itu hampir stabil, tapi produksinya morat-marit. Dibiarkan tidak stabil. Produksi bulan Januari 105 botol sirup, bulan 2 65 botol sirup, bulan 3 75 botol sirup, dan seterusnya. Karena dalam proses ini kita membahas stabilitas persediaan, bukan stabilitas produksi. Stabilitas produksi sudah kita bahas tadi. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anggaran produksi dengan cara kombinasi, kalian otak-atik sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.